Orang yang pertama yang Tuhan Yesus berkenan temukan setelah kebangkitannya bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Yohanes, bukan murid-murid yang lain, tetapi perempuan-perempuan ini. Kenapa begitu spesial sekali perempuan-perempuan ini? Kenapa? Karena sementara yang lain down, putus asa, sedangkan perempuan-perempuan ini tidak putus asa. Amazing, luar biasa. Yang ketiga, tanda daripada kuasa kebangkitan, kita menjadi orang yang lebih melekat dengan Kristus. Matius 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Orang yang pertama yang Tuhan Yesus berkenan temukan setelah kebangkitannya bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Yohanes, bukan murid-murid yang lain, tetapi perempuan-perempuan ini. Kenapa begitu spesial sekali perempuan-perempuan ini? Kenapa? Karena sementara yang lain down, putus asa, sedangkan perempuan-perempuan ini tidak putus asa. Yang lain sedang mundur, sedangkan perempuan ini tidak. Yang lain sedang tergoncangkan, perempuan-perempuan ini tetap melekat dan dekat pada Yesus. Tanda daripada orang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, selalu melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dia adalah pokok sumber dan kitalah ranting dan carang. Memang di sini kita bisa lihat yang menarik itu pasti ranting, yang didekati makhluk itu ranting karena dia punya karisma, ada daun dan buah. Tapi kalau ranting itu nggak melekat atau nempel sama sumber, ranting itu kan kering dan mati. Tapi kalau ranting tersebut mungkin dia gundul, dia nggak produktif, tapi dicangkokkan, ditempelkan pada pokoknya, maka ranting tersebut akan berbunga, berbuah dan berdaun. Berarti kita bisa melihat di sini ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus, melekat sama Kristus itu dia semakin produktif. Karena ranting, walaupun dia nggak berbunga atau berdaun atau berbuah, kalau dia nempel pasti berbunga, berdaun dan berbunga. Sama halnya, mungkin kita punya latar belakang yang kurang, baik secara edukasi, mungkin secara pergaulan, mungkin juga secara ekonomi. Tapi saya mau beritahu, selama kita melekat pada Tuhan, engkau akan semakin berinovasi. Inovasi adalah satu cara untuk bisa bertahan hidup. Perhatikanlah, orang-orang yang keluar dari krisis di masa pandemi adalah orang-orang tinggal dalam. Gak mungkin Tuhan biarkan dalam keadaan kelaparan. Karena Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tak pernah lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucu yang meminta-minta." Membuktikan bahwa orang yang tinggal dalam Kristus itu terpelihara walaupun di tengah-tengah krisis. Dia bisa bertahan hidup seperti Yusuf yang bukan lulusan S1, hanya lulusan sumur kering, pasar budak, penjara, tapi lebih berinovasi dari orang-orang di luar penjara dan bahkan lulusan sekolah terbaik Mesir. Kenapa? Walaupun Yusuf di penjara, walaupun Yusuf tidak sekolah, walaupun Yusuf jauh dari keluarga, walaupun Yusuf gak punya teman, gak punya rekening bank, Yusuf tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam Yusuf. Ini yang membuat hikmat Yusuf, wahyuan Yusuf melebihi daripada orang-orang lulusan sekolah terbaik di Mesir. Saya yakin kalau kita semakin tinggal dalam Tuhan, justru kita bisa melihat kita akan keluar dari krisis. Kita akan melewati banyak hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Saya memperhatikan orang-orang tinggal dalam Kristus adalah orang-orang bertahan hidup. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus itu mewujudkan Kristus dalam hidupnya. Artinya menginkarnasikan Yesus lewat perkataan dan perbuatannya. Bukan seperti ahli Farisi yang menjaga penampilan luar rapi, baik dan kelihatan rohani, tapi di dalam yang buruk, di luar seperti domba, tapi hatinya serigala. Orang tinggal dalam Kristus itu tidak hanya pandai bicara, tapi bisa menghidupkan atau menghidupi apa yang dibicarakan. Dia melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Bukan NATO, no action, talking only. Bukan carbuk, cari muka, hanya pengen dipuji orang. Tapi begitu di belakang orang dia nggak lakukan apa yang dikatakan. Dia nggak mengerjakan apa yang diajarkan. Di sini kita sedang di-challenge, sedang didorong. Orang yang tinggal dalam Kristus, dia akan jadi saksi, dia akan jadi berkat lewat perbuatannya. Bukan prestasinya, bukan karismanya,